Halo adik semua, gak terasa nih kita udah di hari terakhir MPLS daring. Nah, penasaran nih sama siapa yang pemenang kuis kemarin? Pemenang kuisnya bisa cek di website ya. Nah, selamat buat yang memenangkan kuis hari ini. Selanjutnya, kita akan ada pemaparan materi dari BK atau Bimbingan Konseling. Dan closing ceremony akan ditutup oleh Kepala SMK Pariwisata Harapan. Selamat mengikuti kita hari ini. Halo, selamat pagi calon peserta didik yang ada di rumah. Apa kabar? Saya harap kondisi kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Alitea. Kalian bisa panggil saya Bu Tea atau Miss Tea. Saya merupakan salah satu dari guru BK di SMK Pariwisata Harapan. Di SMK Harapan ini ada 3 guru BK. Yang pertama ada Bu Derima, ada Bu Ani, dan ada saya sendiri. Ruangan BK sendiri ada di dekat lobi di sebelah perpustakaan. Nah, ngomong-ngomong masalah BK nih, menurut kalian BK itu apa sih? BK itu adalah kepanjangan dari bimbingan dan konseling. Jadi, tugas BK di sini adalah untuk membantu kalian untuk mencapai tujuan kalian bersekolah di sini. Tujuan kalian bersekolah di sini kira-kira apa? Sebagian besar mungkin akan berpikir untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sehingga kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian nanti. Nah, disinilah tugas BK untuk membantu kalian agar bisa mencapai hal tersebut. Jadi nih, apabila kalian memiliki kendala atau masalah saat belajar di sekolah, entah itu kendala misalnya seperti masalah pribadi, atau mungkin masalah dengan temannya, atau mungkin masalah dengan pelajarannya, atau mungkin dengan gurunya, teman, pacar, sahabat. Nah, bisa banget nih kalian bisa datang ke ruang BK untuk konsultasi dengan guru BK. Jadi, guru BK pasti akan membantu kalian untuk menyelesaikan dengan memberikan solusi-solusi yang ada. Sehingga nantinya, kalian akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dan pastinya kalian bisa akan tetap terus belajar di sekolah dengan nyaman. Ya, sekarang saya akan membahas tentang tata krama. Menurut kalian, tata krama itu apa? Tata krama itu berasal dari kata tata dan krama. Tata yang artinya adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama artinya sopan santun. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pengertian tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Tata krama ini sama artinya kayak etika. Jadi etika ini dibuat untuk membentuk manusia yang disiplin. Nah, fungsinya tata krama yaitu agar tidak terjadi perilaku menyimpang, agar bisa berperilaku baik dan benar, juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta dapat membiasakan diri hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, coba deh bayangkan kalau misalnya tidak ada tata krama, apa yang akan terjadi? Jelas pasti orang-orang akan berperilaku sesuai dengan kehendak mereka sendiri, bisa semena-mena, bisa berlaku sesukanya, dan hal itu bisa saja merugikan orang lain. Maka dari itu kita butuhkan tata krama ini agar kita bersama-sama bisa hidup nyaman. Nah, kita akan bahas tentang tata krama dalam berjumpa. Kalau misalnya di sekolah nih, kita ketemu dengan guru atau mungkin pegawai sekolah atau ada staf sekolah, jangan lupa untuk mempraktekkan 5S. Apa itu 5S? Yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, jadi sebisa mungkin kita berbicara dengan nada yang bicara yang sopan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bersikap ramah, dan juga rendah hati. Kemudian, tata krama belajar di kelas. Apa saja? Ya, kita bisa beri contoh misalnya, ketika meminta izin terlebih dahulu kepada guru jika ingin masuk kelas atau mungkin ingin keluar kelas. Tidak memotong pembicaraan guru, atau mungkin kalau terpaksa, bisa minta maaf terlebih dahulu. Kemudian, berbicara dengan bahasa dan nada yang sopan juga kepada guru. Tidak berteriak kepada guru. Apabila posisinya mungkin jauh dengan posisi guru, sebaiknya kalian mendekati gurunya tersebut kemudian berbicara kepada guru. Tidak membantah guru. Nah, namun apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan guru, mungkin sebaiknya kita bisa meminta maaf terlebih dahulu dan menjelaskan pendapat kalian dengan nada dan bahasa yang sopan. Jangan lupa untuk selalu menghargai guru. Misalnya, contohnya untuk ketika lagi pelajaran di kelas, ketika guru sedang menjelaskan, diusahakan jangan
sibuk sendiri atau berbicara dengan teman. Seperti itu. Nah, kemudian ada tata krama berpakaian. Di sekolah pasti otomatis punya aturan sendiri untuk ke sekolah. Jadi kita sebaiknya untuk selalu mengikuti aturan berpakaian saat ke sekolah. Menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Sama juga untuk kalian misalnya dalam kegiatan acara-acara tertentu, mungkin acara formal lainnya atau kegiatan lainnya. Kita harus bisa menyesuaikan pakaian kita sesuai dengan tempatnya. Untuk ke sekolah, sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, karena itu akan membuat kalian belajar menjadi tidak nyaman. Kemudian, diusahakan untuk ketika memakai seragam, sebaiknya menggunakan pakaian seperti kaos dalam untuk menyerap keringat sehingga kalian tidak merasakan tidak nyaman saat belajar. Nah, selanjutnya ada tata krama pergaulan dengan guru. Ketika kita ingin berbicara dengan guru, sebaiknya gunakanlah kata-kata yang sopan, dan ketika ditanya, jawablah dengan jujur kepada guru. Menggunakan nada yang baik, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dengan guru. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dengan kata yang sopan juga. Apabila ingin menghubungi guru nih, bisa lewat sosial media, atau mungkin telepon, atau via chatting, sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian berbicara dengan bahasa yang sopan. Jangan bisa menghubungi guru terlalu malam. Apabila ingin menghubungi guru, sebaiknya menggunakan sapaan yang baik. Seperti, selamat malam Bu, Pak, maaf mengganggu, nama saya bla 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 bla, seperti itu. Dan jangan lupa menggunakan kata terima kasih. Kemudian ada juga nih tata krama pergaulan dengan siswa atau dengan teman kalian. Jangan membuli teman. Nah, ini sangat sering terjadi di sekolah. Bagaimana sih bentuk bully itu? Bisa macam-macam ya. Itu termasuk menghina atau mengejek teman, memukul teman, mengganggu teman, memaksa, menjauhi atau mengucilkan, memfitnah dan menipu dan lain sebagainya. Tidak menghasut atau menjerumuskan teman ke hal-hal yang negatif. Sebaiknya kalian bisa menjaga hubungan baik dengan teman sehingga tidak ada terjadi permusuhan atau perkelahian di sekolah. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, golongan, dan lain-lain. Dan sebaiknya jangan mengikuti geng yang membawa dampak negatif, karena hal tersebut akan mempengaruhi belajar kalian di sekolah. Sebaiknya saling tolong-menolong antar teman, dan bila ada punya masalah dengan temannya, sebaiknya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Biasanya masalah antar teman karena salah paham atau lain sebagainya. Jadi sebaiknya diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Jangan malu untuk meminta maaf bila salah. Dan jangan lupa untuk menggunakan kata terima kasih apabila teman sudah membantu kalian. Nah, berikutnya ada tata krama di rumah. Ya, sebagai di rumah kita pasti akan tinggal dengan orang tua, jadi sebaiknya hargailah orang tua yang ada di rumah. Berbicara dengan sopan kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak membantah perkataan orang tua, memberitahu kepada orang tua jika hendak pergi kemana dan berapa lama, sehingga nanti orang tua kalian tidak merasa cemas saat kalian tidak ada di rumah. Memelihara perabotan rumah dan barang-barang yang ada di rumah secara bertanggung jawab. Tidak mengeluarkan uang secara berlebihan, serta tidak menuntut lebih dari kemampuan ekonomi orang tua. Dan jangan lupa untuk selalu membantu pekerjaan orang tua. Nah, selanjutnya ada tata krama dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti selalu ada nilai-nilai dan norma yang berlaku. Jadi sebaiknya kita selalu ikuti dan patuhi. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak acuh tak acuh, rendah hati, dan jangan ingin menang sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan. Siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan. Mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat, serta menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak ragu-ragu mengakui kesalahan dan minta maaf, dan juga tidak curang. Nah, itu berikut tata krama yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tata tertib di sekolah.
SMK Pariwisata Harapan memiliki tata tertib sendiri untuk siswa. Dan tata tertib tersebut bisa kalian baca dan kalian bisa perhatikan dan nanti akan dilampirkan dalam web sekolah. Dan juga apabila ada pelanggaran dalam tata tertib di SMK Harapan, kami memiliki poin pelanggaran. Jadi nanti setiap pelanggaran yang terjadi akan diberikan poin. Dan untuk batas poin tertentu akan ada konsekuensinya. Seperti misalnya ketika batasan poinnya itu mencapai 50, biasanya ada konsekuensi untuk pemanggilan orang tua. Nah, poin pelanggaran ini mencakup seperti penampilan, berpakaian, dan absensi, dan lain sebagainya. Untuk penampilan dan pakaian, seperti misalnya untuk rambut laki-laki selalu rapi, dan rambut tidak disemir, untuk celana laki-laki tidak dikecilkan atau dicuitkan, dan untuk yang wanita juga tidak terlalu pendek, seperti itu. Kemudian untuk absensi, jika ingin ada kalian yang tidak masuk karena sakit misalnya, sebaiknya untuk minta izin kepada guru wali kelas terlebih dahulu. Seperti misalnya orang tua kalianlah yang wajib untuk menghubungi wali kelas ketika kalian tidak masuk hari itu, entah karena sakit ataupun karena izin. Apabila kalian ingin izin karena ada acara tertentu, sebaiknya izinlah sehari sebelumnya. Kemudian apabila ada izin yang dadakan seperti kematian, baru kalian bisa izin di hari tersebut. Dan apabila ingin izin lebih dari 3 hari, sebaiknya orang tua kalian datang ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah. Dan apabila kalian ada alfanya atau ada tidak masuk tanpa keterangan, dan itu akan, jika lebih dari 2 kali, biasanya ada pemanggilan orang tua. Seperti itu. Ya, saran saya yang terakhir adalah untuk selalu menjaga nama baik sekolah dan diri kalian dimanapun kalian berada. Dan juga biasakan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih.